Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 4. Hari ini kita kembali lagi belajar math dengan Miss Vina. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga hari ini diberi kelancaran. Berdoa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita simak ya teman-teman untuk materi hari ini. Teman-teman, untuk materi hari ini kita akan membulatkan desimal. Rounding desimal to nearest whole number. Kita akan membulatkan desimal pada angka yang terdekat. Nah, yang pertama, kita akan membulatkan 57,2 pada satuan yang paling dekat. Nah, teman-teman, kita harus melihat pada koma angka di belakang koma. Di situ ada angka 2 dari 57,2. Sehingga angka 2 di sini, teman-teman, lihat. Jika lebih dari 5, maka pembulatannya mengikuti yang atas. Jika kurang dari 5, maka pembulatannya ikut di bawah, seperti yang sudah kita pelajari di semester 1. Maka, jika ada 57,2, karena angka 2 itu kurang dari 5, maka mengikuti di bawah, sehingga pembulatannya yaitu 57. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita lihat dulu angka di belakang koma. Dan yang nomor 2, Chinese mass in 33.8 kg. Jenny mempunyai berat 33,8 kg. Nah, sehingga berapakah pembulatan pada satuan terdekat dari berat badan Jenny? Nah, teman-teman, kita lihat ada garis bilangan di situ. 33,8. Tadi Miss Vina sudah jelaskan, kita harus melihat angka di belakang koma. Ada angka 8. Dan 8 itu ada di atas angka 5 atau lebih dari 5. Sehingga pembulatannya mengikuti atas atau angka di atasnya. Maka 33,8 jika dibulatkan menjadi 34. Maka berat badan Jenny yaitu 34. Dan selanjutnya pada nomor 3, kita akan membulatkan 16,5 pada yang paling dekat. Nah, teman-teman, 16,5, angka di belakang koma ada 5. Sehingga jika dibulatkan, maka 16,5 ikut yang atas. Maka pembulatannya yaitu 17. Karena jika 5 ke atas itu mengikuti pembulatan di atasnya. Sehingga 6,5 dibulatkan menjadi 17. Dan sekarang nomor 4. Kita akan membulatkan 28,61. Nah, sekarang dua angka di belakang koma, teman-teman. Kita lihat, jika 28,61, kita lihat di belakang angka koma ada 6. Nah, jika 6 itu maka mengikuti ke atas. Jika ke atas, maka 28 di atasnya berapa? Ada 29. Nah, pokoknya teman-teman itu kuncinya melihat pada angka di belakang koma. Kalau di atas 5, pembulatannya mengikuti angka di atasnya. Kalau di bawah 5, maka pembulatannya ke bawah. Sehingga 28,61 dibulatkan menjadi 29. Dan B,
28,49. Nah, di sini angka setelah koma, angka 4. Dan 4 ini ada di bawah angka 5, sehingga pembulatannya kita mengikuti pembulatan ke bawah. Maka 28,49 jika dibulatkan yaitu 28. Kuncinya teman-teman melihat angka di belakang koma ya. Dan selanjutnya, rounding to one or two decimal place. Number 1, Jabar is a basketball player. He is 1.86 meter tall. Jadi, Jabar mempunyai tinggi 1 meter 86 cm. Round his height to one decimal place. Nah, kemudian kita akan membulatkan. Jika 1,86 meter, maka dibulatkan berapa ya teman-teman? Nah, 1,86 ada di antara 1,8 dan 1,9. Sehingga 1,86 jika dibulatkan menjadi 1,9. Karena angka yang ada di belakang koma adalah angka 8. Karena 8 itu ada di atasnya atau setelah angka 5. Sehingga pembulatannya mengikuti ke atas. Nah, seperti itu ya teman-teman cara membulatkan. Dan nomor 2, a lamp post is 3.73 meter tall. Panjangnya 3 meter 73 cm. Round is height to one decimal place. Dan kita akan membulatkan pada desimal terdekat. Nah, teman-teman, 3,73 ada pada di antara 3,7 dan 3,8. Nah, kita fokus pada angka di belakang koma. Dan angka di belakang koma ada angka 73. Nah, kita lihat ada angka 7 dan 3. Jika 73 dibulatkan, nah 3 itu ada di bawah 5, sehingga pembulatannya mengikuti ke bawah. Maka 73 jika dibulatkan menjadi 7 atau 70. Maka 3,73 dibulatkan sama dengan 3,7 karena angka 3 ada di bawah 5 ya teman-teman ya. Dan selanjutnya kita akan membulatkan 5,95 pada yang paling dekat. Nah, kita lihat 5,95. 9 dan 5. 5 itu ada di atasnya 5 atau 5 lebih ke atas, maka 5, 6, 7 dan 8, 9 akan mengikuti pembulatan di atasnya. Sehingga jika ada 5,95 maka 95 ini jika dibulatkan menjadi 1. Nah, maka 5,96 dibulatkan yaitu 6,0. Nah, kita lihat di situ garisnya teman-teman. Lebih dekat ada di tengah-tengah karena 5, maka pembulatannya mengikuti atasnya. Sehingga 5,95 dibulatkan menjadi 6,0. Dan nomor 4, round kita akan membulatkan 8,124 pada 2 desimal. Nah, kita lihat ada di antara 8,125 dan 8,12.
Nah, kita lihat pada garis di situ. Dan ternyata angka 4 itu ada di bawah 5, sehingga pembulatannya mengikuti ke bawah. Jika pembulatannya mengikuti ke bawah, maka 8,124 jika dibulatkan yaitu 8,12. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Karena angka 4 ada sebelum angka 5, sehingga pembulatannya mengikuti ke bawah. Dan sekarang pada nomor 5, kita akan membulatkan 8,128 pada ratusan seper-100 terdekat. Nah, teman-teman, angka paling belakang adalah angka 8. Dan angka 8 itu ada setelah angka 5. Sehingga pembulatannya pasti akan mengikuti di atasnya. Jadi 8,128 jika dibulatkan yaitu 8,13. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mengubah convert fraction to decimal, mengubah dari pecahan ke desimal. Yang pertama ada 1/2, kita akan merubah ke desimal dengan cara kita mengalihkan teman-teman. Nah, kita buat penyebutnya menjadi 10. Bisa dibuat menjadi 10, 100 atau 1000. Nah, di sini nomor 1 dari 1/2. Jika dibuat ke 10 maka 2 dikali 5. Dan yang di atas juga dikalikan 5 sehingga 5/10. Nah, 5/10 jika dibuat desimal maka 0,5. Teman-teman, dan nomor 2 dan nomor 3 kita simak pada video berikut ini ya teman-teman. Dari 3/4 maka 4 ini akan kita buat ke ratusan atau 100. 4 kali berapa ada 100? 4 dikali 25. Jika di bawahnya dikali 25, maka yang atas juga dikali 25. Sehingga 3 dikali 25 yaitu 75/100. Nah, 75/100 jika dibuat desimal yaitu 0,75. Dan yang kedua, nah kita fokuskan pada yang bawah. Kita akan kalikan 2 dan yang atas dikali 2 sehingga 2 6/10. Jika kita bulatkan maka 2 ditambah 0,6 sama dengan 2,6. Nah, ini ya teman-teman untuk desimalnya. Nah, dan selanjutnya nomor 4 dan nomor 5 kita akan membuat pada pecahan menggantikan kita buat ke desimal. Nah, kita simak videonya ya teman-teman. Nah, 13/4 jika kita buat atau kita ganti ke desimal maka kita buat pecahan campuran dulu teman-teman. 4 kali berapa yang mendekati 13? 4 kali 3 sehingga 31/4. Nah, dari sini kita buat ke desimal. Kita kali 25 dan sini juga dikali 25 sehingga 3/25/100. Maka untuk desimalnya 3 kita tulis di sini ditambah 0,25 maka 3,25. Dan nomor 5 39/50. 50 kali 2 adalah 100 maka yang atas juga dikali 2 sehingga 3
18/100 sama dengan 3 ditambah 0,18 sama dengan 3,18. Dan selanjutnya kita akan mengubah dari desimal menuju ke pecahan. Nah, yang pertama ada 0,6. 0,6 yaitu 1/10. Jadi 6-nya kita rubah ke atas, 6/10. Bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. 6 dibagi 2 ada 3, 10 dibagi 2 ada 5. Jadi 6/10 disederhanakan 3/5. Dan yang nomor 2, 4,25 sama dengan 4 ditambah 0,25. Nah, 25/100. 25/100 bisa sama-sama dibagi 25. Jadi ada 1/4. Sehingga 4,25 jika dirubah menjadi pecahan 4, 1/4. Dan nomor 3 ada 1,75. Dan nomor 4 12,08. Nah, kita simak video berikut ini. Teman-teman, di sini ada desimal dari 1,7 yang akan kita rubah menjadi pecahan. Nah, jadi 1,7 jika dibuat ke pecahan ada 1,75/100. Per 100 dari mana? Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, sehingga 1/100. Maka 1,75/100. Di sini bisa dibagi 25 dan 25. Atas dan bawah dibagi sama ya. Nah, maka 1/3/4. Nah, disederhanakan menjadi 1/3/4. Dan yang nomor 4 ada 12,8 sama dengan 12 8/100. Nah, 1/100 ya. Sehingga jika kita sederhanakan 12 dibagi 4 bisa, bawah juga dibagi 4. 8 dibagi 4 ada 2 dan 100 dibagi 4 ada 25. Sehingga 12 8/100 jika disederhanakan yaitu 12 2/25. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita materinya sudah selesai. Dan untuk evaluasi pembelajarannya, teman-teman mengerjakan workbook halaman 39 dan 40. Dan juga mathbook halaman 43 dan 45. Halaman 43 mengganti dari pecahan ke desimal. Dan 45 dari desimal ke pecahan. Nah, jika ada yang belum dipahamin bisa bertanya ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.